Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiar Noning Tias, NIM 12311193003, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya anggota dari kelompok 5 mata pelajaran etika dakwah yang dibimbing oleh beliau Ibu dosen Zulfa Ismawati. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang rumusan kode etik dakwah dan kode etik dakwah dalam penyiaran Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumusan kode etik dakwah. Jadi, pada hakikatnya, kode etik merujuk pada sebuah peraturan yang merumuskan terhadap suatu perilaku yang dinilai benar atau salah. Sedangkan etika sendiri merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku manusia. Nah, jadi etika tersebut itu adalah tentang bagaimana berperilaku yang baik. Sedangkan dakwah menurut bahasa artinya adalah mengajak, menyeru, memanggil, dan sebuah permohonan. Dan dakwah menurut perspektif Al-Quran itu adalah mengajak dan menyeru kepada kebaikan, yaitu menuju ke jalan yang Allah ridhoi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, jadi etika dakwah adalah bagaimana peran seorang dai dalam menempatkan dirinya sebagai generasi penerus yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada mat'u dengan harapan bisa memberikan perubahan menjadi lebih baik. Nah, adapun rumusan kode etik dakwah yang pertama yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi seorang dai harus menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya. Ketika berdakwah, artinya setiap perkataan yang diperintahkan kepada mat'unya, maka seorang dai juga harus melakukannya ataupun mengerjakannya. Misalnya ketika sedang berdakwah, seorang dai menyampaikan tentang suatu amalan kepada mat'unya, namun dari dai tersebut tidak melakukan amalan tersebut. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan karena melanggar etika dakwah. Sedangkan kode etik dakwah yang kedua yaitu tidak melakukan toleransi agama, di mana toleransi atau tasamuh pada dasarnya dalam agama Islam itu sangat dianjurkan sekali. Namun, itu tetap ada batasan-batasannya yang tidak menyangkut, yaitu yang tidak menyangkut dalam lingkup akidah. Jadi, agama Islam melarang pemeluknya untuk toleransi ataupun berkompromi terhadap dalam hal akidah ataupun agama, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 1-6. Jadi, pada tataran ini seorang dai harus mempunyai sikap yang teguh pendirian dan kokoh dalam mempertahankan prinsip agama Islam dengan menyampaikan dakwah yang sejujur-jujurnya. Kode etik yang ketiga yaitu tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Jadi seorang dai tidak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain, karena dikhawatirkan orang yang kita hina sesembahannya itu akan membalas dengan lebih besar hinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya janganlah mencaci maki sesembahan orang lain walaupun mereka tidak menyembah Allah, karena mereka akan membalasnya dengan menghina Allah dengan melampaui batasnya. Jadi seorang dai ketika berdakwah itu tidak boleh menghina sesembahan orang lain, karena hal tersebut melanggar kode etik dakwah. Karena dengan menghina sesembahan orang lain itu akan merusak kesucian dari dakwah yang kita sampaikan. Dan selain itu, perbuatan tersebut itu juga sangat tidak aktif, sangat tidak etis untuk dilakukan oleh seorang dai. Sedangkan kode etik yang keempat yaitu tidak melakukan diskriminasi sosial. Jadi dalam hal ini seorang dai tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap mat'unya, baik dari segi materi
ataupun tinggi rendahnya pendidikan, atau status sosialnya, ataupun yang lain yang bisa menimbulkan rasa tidak adil kepada mat'unya. Karena dalam agama Islam, terutama dalam kegiatan dakwah, keadilan itu sangat dijunjung tinggi. Jadi keadilan sangatlah penting. Bahkan dalam pandangan agama Islam, semua manusia adalah sama. Kode etik ini sejalan dengan apa yang dibahas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 1 dan 2. Sedangkan kode etik yang keenam, seorang dai tidak boleh menyampaikan hal yang tidak diketahuinya. Dalam kode etik ini diharapkan seorang dai sebelum terjun secara langsung ke masyarakat itu harus menyiapkan bekal ilmu yang cukup. Karena agama Islam itu mengandung berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan akidah syariah, dan aturan-aturan lainnya ataupun hukum. Jadi, seorang dai menyampaikan salah satu ilmu tersebut kepada mat'u namun tidak menguasainya dengan baik, maka bisa menimbulkan kesesatan bagi mat'unya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, kamu jangan mengerjakan suatu tindakan yang tidak ada dasar ilmunya, karena sesungguhnya kolbu dan pendengaran kelak itu semua akan ditanya dan dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Nah, kode etik yang terakhir yaitu tidak berteman maksiat. Pada tataran ini, semua dai diharapkan tidak berteman pada pelaku maksiat karena ditakutkan akan berakibat buruk terhadap kepribadian, dan selain itu dihadirkan pelaku maksiat itu akan merasa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maksiat tersebut diperbolehkan oleh dakwah. Jadi kode etik ini seperti yang dibahas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 78. Jadi seorang dai itu sebaiknya jangan berteman kepada pelaku maksiat, karena jika seorang dai tersebut belum mempunyai iman yang kuat, maka dikhawatirkan dai tersebut imannya akan tergoyah dan akan terjerumus dalam lembah kesesatan, yaitu mengikuti jalan orang yang bermaksiat tersebut. Sedangkan kode etik dakwah dalam penyiaran agama Islam ini berhubungan dengan jenis keahlian dalam bidang tablik yang menggunakan sarana mimbar ataupun tulisan. Nah, ruang lingkup tablik kini sangat bermacam-macam. Tablik dalam dakwah berdasar pada penyampaian tentang afdholul amal atau keutamaan ibadah. Dan salah satu bentuk dakwah tablik adalah melalui ceramah. Sedangkan dakwah dengan sarana mimbar ini disebut dengan pidato ataupun khitobah. Nah, atau khitobah itu biasanya berisinya tentang bercakap-cakap tentang suatu masalah yang penting. Nah, dakwah melalui mimbar ini bisa dikatakan usianya sudah sangat tua, bahkan seusia manusia. Dalam jenisnya, khitobah ini dibedakan menjadi dua, yaitu khitobah diniyah dan khitobah taksiriyah. Dan tablik dengan sarana tulisan itu masih banyak sekali jenis macamnya. Namun, dengan sedemikian luas cakupannya, kode etik dakwah dalam penyiaran Islam itu tetap ada aturannya. Nah, adapun aturan-aturan yang sifatnya masih umum dalam penyiaran Islam, di antaranya adalah yang pertama, penyiaran Islam sebaiknya tidak dilakukan terhadap orang yang sudah mempunyai agama. Nah, yang kedua, dalam penyiaran Islam itu tidak boleh memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, tidak mencela. Dan yang keempat, tidak mencerca. Dan yang kelima, tidak menghina agama orang lain selain agama Islam. Dan yang keenam, penyiaran Islam itu sebaiknya disampaikan dengan memperhatikan kesopanan. Yang ketujuh, kelembutan dan juga kearifan. Selanjutnya, dilarang melakukan provokasi ataupun fitnah dalam penyiaran Islam. Nah, yang kedelapan, dalam penyiaran Islam itu tidak boleh menghina dan merendahkan masyarakat. Yang kesembilan, memakai pakaian yang sopan sesuai dengan syariat agama Islam. Yang ke-10, tidak meminta upah namun diperbolehkan menerima pemberian. Yang ke-11, tidak boleh memasang tarif jasa dakwah yang terlalu tinggi atau melampaui batas kewajaran sehingga bisa memberatkan masyarakat, dan diharapkan peka terhadap sifat masyarakat yang majemuk. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.